Mengapa analisis Dr. Rismon Hassiholan-Sianipar sangat sulit, kalau tidak mustahil, untuk dibantah? Saya akan berbicara dalam perspektif saya sebagai seorang akademisi yang mendalami bidang AI sejak dari studi master di Ceko dan Austria hingga doktoral di Belanda dan juga ketika saya menjadi peneliti tamu di Amerika. Yang akan saya sampaikan di sini adalah sebuah review ilmiah dan respon saya terhadap puluhan halaman di buku Jokowi's White Paper yang berisi analisis-analisis Dr. Rismon terhadap ijazah Jokowi menggunakan pendekatan kuantitatif image processing yang metode-metodenya banyak beririsan dengan AI. Analisis Dr. Rismon sangat sulit dibantah. Pertama, karena menggunakan pendekatan murni saintifik yang menggali kebenaran dan bukan mencari pembenaran. Secara spesifik, beliau menggunakan pendekatan kuantitatif image processing. Di sini, citra atau image ijazah Jokowi dikuantifikasikan ke dalam representasi numerik yang kemudian dikomputasi menggunakan formula matematika yang outputnya berupa indeks atau metrik yang mengizinkan manusia untuk membuat kesimpulan atas sebuah temuan secara objektif dan ilmiah. Jadi yang disampaikan Dr. Rismon adalah hasil komputasi fungsi matematika di dalam khasanah image processing yang tidak mungkin berbohong karena matematika adalah ilmu eksak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang pasti, logis, dan mutlak. Tidak ada tafsir subjektif seorang Dr. Rismon di sini karena beliau hanya murni menggunakan metode yang sudah teruji secara saintifik. Kedua, bangunan analisis Dr. Rismon ditata dengan sangat komprehensif sehingga mampu mengemas berbagai temuan yang tidak hanya mencerahkan, namun juga menyingkap yang tersembunyi. Di sini saya tidak kaget setelah mengetahui bahwa beliau ternyata adalah seorang lulusan Jepang yang meraih beasiswa Monbuka Gakusho, sebuah beasiswa prestisius dari negeri Sakura. Saya sedikit banyak memiliki pengalaman di dalam menulis dan mereview jurnal internasional. Dan tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa dedikasi Dr. Rismon di dalam buku Jokowi's White Paper adalah kelas dunia. Secara spesifik teknis, sebagai contoh, Dr. Rismon membandingkan pola kompresi pada citra digital ijazah Jokowi dan mengamati inkonsistensi pada banyak area citra yang mengindikasikan kuat adanya rekayasa digital pada dokumen tersebut. Selanjutnya, Dr. Rismon mengamati pola overlapping atau tumpang tindih dari dokumen ijazah Jokowi dan sebuah dokumen ijazah lainnya dan menemukan pola overlapping yang tidak biasa pada ijazah Jokowi yang mengindikasikan dokumen tersebut bukan hasil cetakan resmi universitas. Sedang dokumen ijazah satunya menunjukkan karakteristik kuat dari pola overlapping dokumen resmi yang dicetak oleh universitas. Dan masih banyak lagi analisis yang dilakukan oleh Dr. Rismon di dalam buku Jokowi's White Paper yang saya sampaikan tadi hanyalah sekelumit contoh. Masih ada analisis proportional spacing, kerning, uji overlay, analisis clips, analisis noise pattern untuk memeriksa keabsahan lembar pengesahan skripsi Jokowi. Ada juga analisis intensitas warna dalam ruang warna yang berbeda dan gradien analisis untuk mengamati lintasan stempel merah pada ijazah Jokowi yang semuanya akan terlalu panjang dan teknis jika disampaikan lewat video pendek ini. Jadi yang bisa membantah temuan-temuan Dr. Rismon hanyalah temuan-temuan ilmiah lainnya yang sepadan dalam hal pendekatan analisisnya yang sama-sama didasarkan pada metode kuantitatif image processing yang telah teruji secara saintifik. Sama-sama disusun dalam komposisi analisis yang komprehensif serta dikemas dalam alur penyampaian yang kronologis. Dan tentunya sama-sama dipublikasikan ke khalayak ramai. Biasanya, para ilmuwan lainnya akan turut mereview temuan ilmiah tersebut sebagai proses validasi yang bisa saja ditolak karena dianggap tidak layak atau diakui jika memang dianggap memenuhi standar dan menghadirkan pembaharuan. Yang saya lakukan melalui video ini adalah ringkasan review saya terhadap pekerjaan ilmiah Dr. Rismon dalam menganalisis keabsahan ijazah Jokowi, sekaligus bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang ilmuwan. Berbagai metode kuantitatif yang dipakai Dr. Rismon adalah pendekatan image processing yang dasarnya adalah matematika. Jika kita menuduh hasil analisis Dr. Rismon itu bohong, secara tidak langsung kita juga menuduh matematika itu berbohong. Yang konsekuensinya kita membatalkan seluruh fundament matematika yang menjadi pondasi peradaban manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Apakah kita ingin mengatakan bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu adalah bohong? Atau 2 dikali 2 sama dengan 4 itu juga bohong? Kalau demikian, umur manusia yang direpresentasikan dengan angka yang bertambah setiap tahunnya adalah sebuah kebohongan seumur hidup.
kita lihat betapa kacau seluruh peradaban manusia dan tatanan alam semesta ini ketika kita sedikit saja mempertanyakan kejujuran matematika, apalagi berani menuduhnya berbohong. Demikian kira-kira ringkasan dari review saya terhadap kerja ilmiah yang telah dilakukan oleh Dr. Rismond. Sepatutnya kita bangga dan bersyukur jika memiliki anak bangsa yang cerdas dan memilih pulang untuk mengabdi, membangun negaranya sendiri. Jangan sampai politisasi dan kriminalisasi mengubur. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya kebenaran dan kejujuran di negeri ini mesti harus mulai ditegakkan. Ya, bila tidak maka akan rusaklah negeri ini. Bahkan bisa hancur. Ya, terima kasih untuk semua yang peduli, berani untuk kebenaran dan berantas kepalsuan atau penipuan. Nah, ini kata kuncinya ya, membuktikan kebenaran bukan pembenaran. Ya, ayo siapa lagi yang mau membantah? Ya, bahkan kita bangga ada aset bangsa seperti Rismond ya dan kawan-kawan. Terima kasih Ridho, kebenaran pasti menang ya. Alhamdulillah, semoga kebenaran akan terluak ya berkat orang-orang pintar yang peduli dengan NKRI. Nah, teman-teman ya, melindungi orang-orang yang baik dan benar, semangat pejuang kebenaran. Nah, hari ini RT dimaki oleh termul-termul dan parcok ya. Tetapi 20 tahun akan datangi Gen Z akan akui RT adalah hero ya. Semoga semakin banyak anak bangsa yang cerdas, berilmu dan berakhlak dan berani menyuarakan kebenaran ya, bahwasanya kupas habis suarakan keadilan demi tegakkan bangsa ini ya, jangan sampai kendor, biar terang benderang. Nah, Rismond emang keren ya, tapi bikin temur-temur kelojotan ya. Akhirnya para orang pintar mulai gemes ya dari berani berbicara jujur. Semoga termul bertambah blognya. Nah, terima kasih pencerahannya ya Bapak orang pinter bijak ya. Semoga ada orang-orang pinter di Indonesia berani seperti Bapak. Dan bagi rakyat Indonesia, kapan kalian diam ya dan membela keburukan demi uang? Nah, yang hatinya hidup silakan cermati kebenaran ya sampai akhirat. Anda hebat ya, hidup hati nurani, saya salut. Nah, rakyat sudah cerdas ya, mestinya mereka yang zalim segera sadar dari dan tobat. Nah, teman-teman semuanya ya, kita setuju sekali hanya termul yang gak ada otak yang tidak menghargai hasil sistem fix ya, karena otaknya nol dan sudah dicuci Mulyono semenjak jadi ternaknya ya. Mereka gak mampu bikin jadi ternaknya ya, mereka gak mampu bikin pemaparan atau senggahan dengan metode ilmiah seperti Bapak ini. Bravo atau kebenaran dan tuntas habis termul yang gak punya otak. Nah, hanya karena dikasih umpan ya putus urat Mulyono seperti para ahli ya atau EAL harus bicara memberi skor hasil penelitian atau Rismond CS demi kebenaran bukan pembenaran. Nah, tapi di situ ya keadilan harus ditegakkan, meski langit runtuh atau meski bumi tergoncang, maju tak gentar ya, meski itu terjal atau melawan labirin kebenaran perlu ya tekad berjuang untuk menemukan secara harapan ya. Tuhan bukan izin bagi hati yang taat dijalankan kebenaran. Nah, pantas ya termul bilang jangan mimpi untuk bisa melihat ijazah asli Jokowi ya, karena memang tak ada kecuali fotonya ijazah orang lain yang direkayasa. Nah, rakyat Indonesia harus bersatu membela kebenaran ya. Polda Metro dan UGM adalah contoh kemunafikan ya, bahwasanya yang mengatur balikan fakta untuk membantu atau kebohongan Jokowi. Nah, pencerahan analisis ilmiahnya yang mendasarkan pada pendekatan murni saintifik dukung RT sampai kebenaran dan keadilan tercapai. Nah, review ilmiah sangat cerdas yang semakin menguatkan analisa dari Rismond CS. Salam hormat untuk para pejuang kebenaran ya. Jadi Bang Rismond kelas dunia, bukan kaleng-kaleng, dia banyak paten. Nah, rakyat cerdas RT diteraskan harus dirangkul ya, malah diintimidasi. Pendusta besar ya negara hukum.
Nah, rakyat guyup mendukung RT. Ya, ayo para ahli bersatu untuk memperjuangkan kebenaran. Ya, nah teman-teman, semakin banyak orang jujur bicara dengan keilmuannya, semoga banyak lagi yang bersuara menggunakan keilmuannya demi atau menegakkan keadilan sebenar-benarnya. Nah, mestinya kita bangga ya punya anak-anak bangsa yang dalam penelitiannya masuk klasifikasi atau penelitian kelas dunia. Tapi ya banyak yang benar, jujur, adil, amanah, bersatu membela benaran demi membuktikan keasliannya nyata ya. Yang benar, jujur, adil, dan amanah tetap dalam lindungan Tuhan ya. Bagi yang berbohong, yang menutupi kebohongan, segera terbuka aibnya. Nah, terima kasih DR Ridho, semoga kebenaran akan terbukti ya, kepalsuan musnah demi bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Tetap berjaga mana yang benar dan palsu ya, semua akan terjawab. Nah, untuk ada anak bangsa yang pintar dan peduli terhadap negara ini, terima kasih Bang Rismon, jasamu terhadap negara ini akan jadi sejarah untuk selamanya. Ya, saya sangat bangga mempunyai anak bangsa yang mempunyai pengetahuan untuk teluran atau generasi muda bangsa negara ya. Maju terus Dr. Rismon dan kawan-kawan, rakyat mendukung gimana generasi muda atau mahasiswa pewaris negara Indonesia ini. Nah, semoga banyak orang-orang cerdas dukung Pak Rismon, Pak Roy Suryo, dan Dertiva ya. Jadi mari seluruh rakyat Indonesia yang ada di luar negeri yang pinter-pinter dan berpendidikan tinggi, supaya sama-sama memecahkan masalah ini ya, supaya dapat kebenaran dan kejujuran. Nah, masih banyak orang berilmu dan orang baik ya di negeri ini. Nah, semoga banyak ya bermunculan Ridho-Ridho yang lain ya sebagai Rismon CS ya. Terima kasih Pak Ridho untuk menjelaskannya. Bertambah lagi orang pinter yang ahli yang mendukung Rismon CS ya. Orang yang hebat seperti Prof Rismon harusnya buat aset negara ya. Semoga anak-anak bangsa yang pandai terus ikut berbicara tentang kebenaran ya. Luar biasa Mas Ridho bantu Mas Roy Suryo CS yang mencari kebenaran dan keadilan. Nah, teman-teman, pelan tapi pasti ya, kebohongan dan kebenaran akan terungkap dengan sendirinya ya, karena Tuhan membukanya ya. Semakin banyak putra-putri Indonesia yang genius yang berani bersuara untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di Republik Indonesia yang kita cintai, yang telah dirusak oleh virus termul ya. Dan juga terima kasih buat abang admin Pondak yang bagus, lanjutkan atau tetap berkarya untuk kebaikan bangsa. Nah, seluruh rakyat Indonesia wajib mendoakan Der Rismon dan kawan-kawan atas perjuangan keadilan ya. Termul dan majikannya tetap tidak percaya sama ilmiah anak bangsa yang punya keahlian di negeriku ya, tetap dibungkam karena di negeriku apa SDH tidak ada kejujuran ya. Rakyat yang mencari kebenaran atau kejujuran malah dimasukkan jeruji besi ya. Kalau ada kebohongan dari pejabat malah ditutupi dan dibela. Apa karena ada uang? Suara rakyat berbicara. Nah, bila para pemimpin dan para penegak hukum terus-menerus menutupi segala bentuk kejahatan dalam kasus ijazah ini, maka hukum di Indonesia akan hancur ya. Jadi ayo mulai kita tegakkan kebenaran di negara kita Indonesia ini, hilangkan kegaduhan ya, biar bangsa dan negara ini damai dan tentram kita ke depannya. Etika dan kebenaran sejati, jangan ada lagi menyatakan kebenaran karena dapat upeti. Nah, teman-teman dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih, salam NKRI.